Oke, saya akan lanjutkan pengenalan penggunaan LibreOffice Impress-nya. Sekarang saya bermaksud berbagi pengalaman bagaimana Anda mengganti slide desain presentasi, ya, kemudian juga menempatkan image atau gambar dan juga menempatkan font word text, ya. Nah, untuk itu saya buka kembali, ya, slide presentasi LibreOffice Writer yang sudah dibuat sebelumnya pada pembahasan materi video yang sebelumnya. Nah, kebetulan sekarang saya sudah lengkapi slide presentasi ini dengan 4 slide. Slide pertama ini, slide kedua, slide ketiga, slide yang keempat. Nah, kalau Anda bermaksud sekarang, slide ini kebetulan waktu dibuat menggunakan pilihan blank presentation dengan tanpa memilih template slide desainnya. Nah, kalau Anda membutuhkan tampilan slide desainnya, Anda buka navigation pane sebelah kanan, kemudian Anda pindahkan ke ini, ya, ke pilihan master slide, atau boleh dari sini Anda pilih master slide. Ini pilihan master slide. Nah, kemudian Anda tinggal pilih, ya, slide desain mana yang akan Anda gunakan. Anda tinggal pilih slide yang menurut Anda menarik. Misalkan saya pilih ini, dia ditempatkan. Nah, kalau Anda klik langsung, maka pilihan desain template-nya hanya berlaku di slide yang sedang Anda pilih. Jadi kalau sedang di slide yang ketiga, saya pilih misalkan saja, saya misalkan memilih ini, dia berlaku di slide yang ketiga saja, seperti ini. Jadi akan berbeda-beda. Nah, kalau Anda ingin melakukan pemilihan slide desain atau slide desain untuk seluruh slide presentasi yang sudah dibuat, Anda lakukan dengan cara arahkan mouse-nya ke slide desain yang Anda inginkan, kemudian klik kanan mouse, Anda pilih apply to all slide. Artinya diterapkan pada seluruh slide. Ini loh tampilan hasilnya. Ini ditempatkan pada seluruh slide. Contohnya, misalnya saja saya ingin memilih menggunakan pilihan yang ini, misalkan saja klik kanan mouse, apply to all slide, maka dia akan tampilkan pada seluruh slide seperti ini, ya, seperti ini, apply to all slide, ya, dia akan berlaku pada seluruh slide seperti ini. Nah, kalau ternyata pemilihan desain template ini tidak jadi, Anda ingin kembalikan ke defaultnya tanpa desain template, Anda pilih yang ini, default, yang kosong. Klik kanan mouse, apply to all slide, maka dia kembali lagi kosong. Nah, itu contoh bagaimana Anda menggunakan desain template, ya, desain template yang sudah ada. Nah, sekarang saya bermaksud biarkan tetap polos biar kelihatan, ya, biar kelihatan waktu menempatkan objek image-nya. Saya bermaksud sekarang menempatkan image atau gambar. Untuk menempatkan image atau gambar, Anda bisa menggunakan menu insert image yang ini, atau boleh juga menggunakan tombol toolbar ini, insert image. Jadi kalau saya pilih insert image, nanti keluar kotak dialog insert image, atau Anda menggunakan ini pun keluarnya kotak dialog insert image seperti ini. Misalkan saja saya mau menempatkan gambar yang ada, yang sudah saya siapkan di folder tertentu. Saya pilih gambarnya misalkan ini, ya, open, maka gambarnya ditempatkan. Dan kalau Anda perhatikan, ketika Anda menempatkan gambar yang ditempatkan itu mempunyai titik pegangan. Ini, titik-titik ini. Nah, Anda bisa memperkecil ukuran image gambar dengan cara menggeser titik pegangan yang ada di sudutnya seperti ini, ya. Kalau yang memakai titik pegangan yang di kiri kanan itu berarti memperlebar ke kiri ke kanan. Kalau memakai yang atas bawah berarti mempertinggi atas bawah. Jadi kalau ingin proporsional, maka sebaiknya dipilihnya itu adalah yang sudutnya. Kemudian Anda tempatkan sesuai dengan posisi yang Anda inginkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara mengubah layoutnya, ya, untuk menempatkan image, yaitu saya buka navigation pane, saya pindahkan di properties. Nah, dengan memilih slide yang kedua, artinya saya mau mengubah layout slide yang kedua, kan, simpan di slide yang kedua di sini. Kemudian Anda pilih layout, ya, misalnya saja title and to content, maka dia akan ubah layoutnya menjadi title dengan dua konten, kiri dan kanan. Nah, konten kanannya kan isinya boleh tabel, boleh grafik, boleh image, boleh video atau audio. Nah, saya ingin insert image, Anda pilih image di sini, klik, tunggu keluar kotak dialog yang sama, insert image, kemudian misalkan saya pilih gambar laptop, open, maka ditempatkan seperti ini. Ini cara yang
kedua untuk menempatkan image. Image juga bisa berupa bukan gambar yang sudah Anda siapkan, tetapi juga bisa mengambil image-nya dari galeri ya untuk variasi slide presentasi agar lebih menarik. Untuk itu, Anda pindahkan ke galeri. Di pilihan galeri pilihannya cukup banyak dan bentuknya transparan, ada arrow, ada BPMN untuk membuat diagram alir ya, ada bullet, kemudian ada diagram. Diagram ini kalau di PowerPoint Smart Art ya, ada flowchart, kemudian juga ada icon, ada network, ada save. Ya, save-nya juga cukup bervariasi ya. Nah, ini adalah pilihan image yang dapat Anda tempatkan. Misalkan saya ingin milih diagram. Ini sebagai pengganti Smart Art di PowerPoint. Diagramnya misalkan saja saya pilih gambar misalkan ini ya. Saya pilih gambar ini atau saya pilih gambar ini ya. Anda tinggal drag saja ke sini, maka gambarnya ditempatkan. Nah, setelah gambarnya ditempatkan kan sama dengan seperti Smart Art, Anda bisa mengisi teks pada gambar tersebut. Nah, saya ganti yang teks satu ini misalkan saja dengan tulisan cabang agen atau distributor pertama yaitu Buana Komputer. Oke, kemudian teks yang kedua saya isi dengan Sahabat Komputer. Kemudian teks yang ketiga misalkan saya ganti dengan Victory Komputer. Nah, ini contoh bagaimana menempatkan image yang diambil dari galeri. Nah, berikutnya sekarang bagaimana kalau saya mau menempatkan image dari galeri juga tapi berupa save ya, di sini berupa save. Di sini nih ada save ya. Saya ambil contoh di banyak save yang cukup menarik yang dapat Anda gunakan. Anda lihat pilihannya cukup banyak. Saya ambil contoh, saya mau menempatkan save. Bentuknya misalkan saja boleh ini ya. Saya drag aja ke sini. Oke, nah save-nya ditempatkan di sini. Misalkan saja di sini. Ini misalkan saja saya ketikkan klik 2 kali notebook. Di sini notebook Indonesia. Misalkan seperti ini. Anda tinggal atur. Nah, save ini juga dapat Anda atur karena save ini kan ada pengaturan seperti contohnya ini ada titik pegangan ini untuk membesar mengatur ke kiri ke kanan lipatannya seperti ini hanya contoh yang Anda bisa drag. Kemudian ini untuk memperbesar ke atas ke bawah sesuai dengan posisi pengaturan tampilan yang Anda inginkan. Ya. Nah, kalau misalkan format teksnya mau diatur lebih lanjut ya Anda tinggal sorot, Anda pindahkan ke properties, Anda bisa memilih bold, warna merah, kemudian juga ukuran hurufnya mau diperbesar, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Itu contoh menempatkan image berupa save. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau menempatkan image berupa fontwork? Kalau ingin menempatkan image berupa fontwork, misalkan ini, ya ini saya hapus saja, saya ganti dengan fontwork. Ya ini saya hapus deh. Nah, untuk menempatkan fontwork, Anda bisa menggunakan tombol toolbar ini, Insert Fontwork Text. Langsung ada di sini, ya. Anda klik satu kali, nanti keluar kotak dialog Fontwork Gallery. Kalau di PowerPoint itu namanya Word Art, ya. Silakan Anda pilih fontwork yang menurut Anda paling bagus atau paling menarik untuk digunakan. Misalkan saya pilih Note di sini. Oke, maka dia akan tempatkan di sini fontworknya. Tulisannya Note. Nah, tulisan Note ini kalau mau diganti, Anda tinggal klik 2 kali di sini. Anda ketikkan teks baru yang Anda inginkan. Ya, misalkan saya ketikkan teks barunya asterisk. Nah, kalau sudah Anda lepas klik di luar teksnya. Dengan cara diklik di luar teksnya, maka otomatis ya teks baru yang Anda ketikkan akan menggantikan fontwork yang sudah ditempatkan tadi. Jadi saya ulangi lagi, Anda tinggal klik 2 kali di sini, kemudian ketikkan teks yang Anda inginkan. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ketika Anda sedang memilih objek fontwork ini, otomatis Anda juga dapat melakukan pengaturan. Ya, Anda dapat melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Saya ambil contoh, misalkan saja
Yang mau saya atur, misalnya saja warnanya tidak mau kuning. Ya, warnanya saya mau memakai gradien. Misalkan saya pilih gradien, kemudian gradiennya dari warna light green ke warna merah misalkan saja. Seperti ini. Dia memberi efek gradasi. Kemudian linearnya misalkan saja 180 derajat. Seperti ini. Jadi gradasi dari atas ke bawah. Ini kalau Anda bermaksud mengatur fontwork dari jendela properties. Jadi jendela properties, saya pilih areanya, pilih warna fill color yang Anda inginkan. Kemudian kalau mau diberi efek misalkan saja line-nya, ini misalkan saja ingin ukurannya satu saja, lebih tipis. Ya, di sini line-nya bisa dipilih line di sini. Ya, line-nya ini, kemudian ukurannya satu, warna line-nya saya ganti misalnya saja warna hitam. Kelihatan tuh warna hitam, ya. Kalau ini biar kelihatan lagi saya perbesar kembali. Nah, ini seperti ini. Jadi line-nya line style-nya solid yang ini. Kemudian width-nya saya menggunakan lebih tebal, kemudian warnanya hitam sehingga kelihatan teksnya warnanya hitam seperti ini. Ini kalau misalkan Anda mau mengatur outline daripada teksnya. Kemudian bagaimana kalau mau diberi efek glow? Efek glow-nya misalkan warna kuning. Ya, efek glow-nya warna kuning di sini. Anda pilih efek glow-nya di sini. Kemudian ketebalan glow-nya mau berapa? Tuh kan kelihatan. Atau biar kelihatan saya pakai warna hijau misalkan. Tuh, ini efek kalau saya perbesar glow-nya kelihatan. Ini menggunakan glow. Ya. Kemudian kalau Anda beri efek shadow, ya Anda tinggal beri efek bayangan dan seterusnya. Jadi pengaturannya cukup bervariasi ketika Anda menggunakan fontwork text, ya, menggunakan fontwork text. Nah, itu contoh bagaimana menggunakan fontwork text. Nah, berikutnya ini saya bold ya biar kelihatan lebih menonjol. Oke. Nah, berikutnya saya kembali ke slide yang pertama. Ada yang berbeda ya dari LibreOffice Impress versi 7 ini, yaitu adanya fasilitas untuk menempatkan object save. Ini kan penempatan object save ya. Nah, cuma di sini yang membedakan adalah ada 3D object. Ada 3D object ya. Nah, kita coba lihat. Misalkan saya mau menempatkan 3D object, pilihannya ini, shell, klik, saya tempatkan di sini misalkan. Nah, ini saya tempatkan di sini. Ini adalah gambar 3D object. Misalkan kalau terlalu panjang saya kurang ke bawah. Nah, 3D object ini warnanya saya mau menggunakan colornya gradient juga. Kemudian warnanya misalkan saja kuning ya. Kemudian warna kuning ke seperti ini. Ini memilih warna daripada fill color daripada atau warna area daripada 3D objeknya. Nah, kemudian kelebihannya adalah kalau saya klik di sini ada titik kuning di tengahnya. Ini dapat dipakai sebagai dasar untuk merotate itu. Anda dipakai dasar untuk merotate objek tuh. Ya. Ini kan untuk merotate objek. Anda bisa merotate-nya sesuai dengan kebutuhan. Mau dirotate kemana gitu kan? Seperti ini. Ini untuk merotate objek. Nah, misalkan saya pilih seperti ini, kemudian kalau sudah saya geser ke atas. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana menempatkan objek. Objeknya saya geser sedikit ke bawah sebagai bagian dari logo Asterix 21. Nah, ini contoh bagaimana Anda menempatkan image, memakai menu insert image atau memakai tombol toolbar image, atau Anda juga mengganti layoutnya. Tadi contohnya memakai to content, kemudian tempatkan image. Kemudian bagaimana Anda menempatkan save, memakai gallery save. Jadi bagaimana Anda menempatkan image dengan menggunakan gallery. Kemudian Anda pilih diagram. Ini contoh penempatan diagram. Kemudian ini contoh menempatkan gallery berupa save ya. Dan yang terakhir ini contoh bagaimana menempatkan objek image berupa fontwork text ya. Oke, dan tadi di awal penjelasan sudah dijelaskan bagaimana Anda mengganti desain slide presentasi. Jelas?